Pernahkah kamu merasa lelah tanpa tahu kenapa? Bukan lelah fisik, bukan karena pekerjaan, tapi lelah yang menekan dada, membuat napas terasa berat, dan hati bertanya pelan, "Aku salah apa?" Jika iya, jangan tutup tulisan ini dulu. Karena bisa jadi, ini bukan kebetulan kamu sampai di sini. Tidak semua orang dipilih untuk membaca pesan seperti ini. Dan tidak semua luka lahir dari kesalahan. Sebagian luka hadir karena jiwa sedang diproses. Ada satu hal yang jarang dibicarakan. Jiwa terpilih tidak selalu terlihat kuat. Justru mereka sering tampak paling rapuh, paling sering jatuh, paling sering disalahpahami. Mungkin kamu termasuk yang sering berkata, "Aku capek, tapi aku tetap jalan." Mungkin kamu terbiasa tersenyum, padahal hatimu remuk pelan-pelan. Atau mungkin kamu pernah bertanya pada Tuhan dalam diam, "Kenapa hidupku begini-begini saja, padahal aku sudah berusaha baik?" Jika pertanyaan itu pernah muncul, ini untukmu. Tuhan tidak selalu melihat siapa yang paling lantang berdoa. Tuhan tidak selalu memilih yang paling terlihat hebat. Seringkali, Tuhan justru memerhatikan mereka yang terluka tapi tidak berhenti berharap. Luka yang kamu rasakan hari ini, penolakan, kegagalan, pengkhianatan, kehilangan, bukan catatan hitam dalam hidupmu. Bisa jadi, itu tanda tangan Tuhan dalam proses panjang jiwamu. Tahukah kamu, besi tidak akan pernah menjadi pedang tanpa dipukul. Emas tidak akan murni tanpa dibakar. Dan jiwa yang membawa cahaya, hampir selalu lahir dari kegelapan. Kamu mungkin merasa tertinggal, merasa hidup orang lain lebih mudah, merasa doa-doamu seperti menggantung di langit. Padahal bisa jadi, Tuhan sedang menunda bukan karena lupa, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang sedang Dia lihat dengan sangat serius. Sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Kesabaranmu yang dipaksa tumbuh, keikhlasanmu yang diperas sampai habis, dan kemampuanmu untuk tetap baik, meski hatimu berdarah. Ini bukan tulisan untuk semua orang. Ini untuk mereka yang pernah hancur tapi memilih bertahan. Untuk mereka yang pernah ingin menyerah, tapi tetap bangun esok hari. Untuk jiwa-jiwa yang tidak sempurna, tapi terus mencoba setia. Jika kamu masih di sini sampai kalimat ini, mungkin sekarang kamu mulai sadar. Lukamu bukan kelemahan, tangismu bukan kegagalan, dan hidupmu sedang tidak sia-sia. Karena dari lukamu, Tuhan sedang melihat sesuatu yang sangat berharga. Dan mungkin, sesuatu itu adalah dirimu. Luka bukan tanda kegagalan, tapi tanda perhatian. Jiwa terpilih sering terluka bukan karena lemah, tetapi karena sedang dibentuk. Air mata adalah bahasa jujur jiwa. Saat kata tak mampu keluar, tangisan menjadi bentuk doa yang paling tulus. Kelelahan batin menandakan proses pendewasaan. Rasa lelah tanpa sebab sering muncul ketika jiwa sedang naik tingkat. Keterpurukan membuka ruang keikhlasan. Dari titik terendah, ego runtuh dan hati belajar berserah sepenuhnya. Tuhan melihat cara kamu bertahan, bukan sekadar hasil akhir. Nilai tertinggi ada pada keteguhan, bukan pada kesempurnaan. Luka mengajarkan empati yang tak bisa dipelajari dari buku. Mereka yang terluka dalam biasanya paling mampu memahami luka orang lain. Kesendirian menjadi ruang dialog dengan Tuhan. Saat dunia menjauh, percakapan dengan Tuhan justru semakin dekat. Rasa tidak dipahami adalah bagian dari jalan khusus. Tidak semua orang ditakdirkan mengerti perjalananmu. Retak jiwa menjadi celah masuknya cahaya. Dari celah luka, hikmah dan kekuatan sejati mulai tumbuh. Luka hari ini bisa menjadi kesembuhan orang lain esok hari. Apa yang kamu lalui bukan hanya untukmu, tapi untuk memberi makna bagi sekitar. Poin 1. Luka bukan tanda kegagalan, tapi tanda perhatian. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan diam-diam bahwa hidup yang baik adalah hidup yang minim luka. Bahwa orang yang benar jalannya akan jarang jatuh, jarang gagal, jarang disakiti. Maka ketika luka datang bertubi-tubi, kesimpulan yang sering muncul adalah, "Aku pasti salah." Padahal, tidak semua luka lahir dari kesalahan. Sebagian luka lahir dari perhatian. Luka adalah bahasa yang paling jujur dalam kehidupan. Ia tidak datang untuk menghukum, tetapi untuk mengungkap. Mengungkap batas diri, mengungkap kedalaman jiwa, dan mengungkap seberapa kuat seseorang mampu bertahan tanpa kehilangan kemanusiaannya. Jiwa terpilih seringkali justru mengalami luka yang tidak dipahami orang lain. Bukan karena ia ceroboh, tetapi karena ia dipercaya untuk tumbuh lebih dalam. Seperti seorang murid yang diberi soal lebih sulit bukan karena bodoh, melainkan karena mampu.
Perhatikan sejenak hidupmu. Apakah lukamu datang setelah kamu berusaha jujur? Apakah sakitmu muncul saat kamu memilih bertahan di jalan yang tidak populer? Apakah hatimu retak justru ketika kamu berusaha menjadi baik? Jika iya, besar kemungkinan lukamu bukan tanda kegagalan, tetapi tanda keterlibatan Tuhan yang lebih dekat. Tuhan jarang membentuk jiwa dengan cara yang nyaman. Kenyamanan hanya melahirkan kepuasan, bukan kedalaman. Luka memaksa manusia berhenti, merenung, dan bertanya apa yang sebenarnya penting. Dan di titik itulah, jiwa mulai bertumbuh. Orang yang tidak pernah terluka seringkali hidup di permukaan. Ia mudah tertawa, tetapi rapuh. Mudah bicara, tetapi dangkal. Sebaliknya, mereka yang sering terluka biasanya belajar satu hal yang tidak bisa diajarkan oleh kesuksesan, kerendahan hati. Luka mengikis ego. Ia meruntuhkan ilusi bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Ia mengajarkan bahwa manusia hanya bisa berusaha, sementara hasil adalah wilayah Tuhan. Dan justru di sanalah nilai manusia diuji. Tuhan tidak menilai seberapa cepat kamu sembuh. Tuhan melihat bagaimana caramu tetap memilih baik saat kamu terluka. Tetap jujur saat kamu dikhianati. Tetap lembut saat dunia memperlakukanmu kasar. Luka juga menjadi tanda bahwa hatimu hidup. Orang yang mati batinnya tidak mudah sakit. Ia kebal karena ia tidak peduli. Tapi jiwa yang peduli, yang mencintai, yang berharap ia pasti terluka. Maka jangan terburu-buru membenci lukamu. Jangan merasa hidupmu gagal hanya karena tidak berjalan mulus. Bisa jadi, Tuhan sedang menaruh perhatian khusus pada bagian hidupmu yang paling rapuh, karena di sanalah potensi terbesarmu bersembunyi. Luka bukan akhir dari cerita. Ia adalah pintu masuk menuju kedewasaan jiwa. Poin 2. Air mata adalah bahasa jujur jiwa. Tidak semua doa berbentuk kata. Tidak semua permohonan mampu dirangkai dalam kalimat indah. Ada saatnya jiwa terlalu lelah untuk berbicara, dan pada titik itulah air mata mengambil alih peran doa. Air mata sering disalahpahami sebagai tanda kelemahan. Padahal, dalam banyak tradisi spiritual, air mata justru dianggap sebagai bentuk kejujuran paling murni. Ia tidak bisa dipalsukan. Ia muncul ketika topeng runtuh, ketika ego menyerah, ketika jiwa berhenti berpura-pura kuat. Jiwa terpilih seringkali menangis dalam diam. Bukan karena ingin dikasihani, tetapi karena tidak semua rasa bisa dijelaskan. Ada kepedihan yang terlalu dalam untuk sekadar diceritakan. Tangisan seperti ini tidak lahir dari keputusasaan semata, melainkan dari perjumpaan jujur dengan diri sendiri. Ketika seseorang akhirnya mengakui bahwa ia lelah, bahwa ia takut, bahwa ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Dan justru pengakuan inilah yang membuka ruang kedekatan dengan Tuhan. Tuhan tidak menunggu manusia sempurna untuk mendengarkan doanya. Tuhan menunggu kejujuran, tangisan di sepertiga malam, helaan napas panjang tanpa suara, mata yang basah saat sujud. Semuanya adalah bahasa yang tidak membutuhkan terjemahan. Ada doa yang tidak dikabulkan lewat jawaban instan, tetapi lewat ketenangan setelah menangis. Ada air mata yang tidak mengubah keadaan secara langsung, tetapi mengubah cara jiwa memandang keadaan. Air mata melunakkan hati. Hati yang lunak lebih mudah menerima petunjuk. Lebih mudah memaafkan, lebih mudah berserah. Jiwa yang tidak pernah menangis seringkali menumpuk luka. Ia menyimpan semuanya sendiri, hingga akhirnya meledak dalam bentuk kemarahan, kelelahan, atau kehampaan. Sebaliknya, jiwa yang berani menangis sedang membersihkan dirinya. Menangis bukan berarti kamu kalah. Menangis berarti kamu masih peduli pada hidupmu. Masih berharap, masih ingin bertahan. Dalam banyak kisah, justru setelah air mata paling jujur jatuh, arah hidup mulai berubah. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena jiwa sudah cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan. Air mata juga mengajarkan satu hal penting, bahwa manusia tidak diciptakan untuk memikul segalanya sendirian. Saat kamu menangis di hadapan Tuhan, kamu sedang berkata tanpa kata, "Aku tidak mampu, tapi aku percaya." Dan kepercayaan itulah inti dari iman. Maka jika hari ini kamu menangis tanpa tahu harus menjelaskan pada siapa, jangan buru-buru menghapusnya. Bisa jadi, itulah bentuk doa paling tulus yang pernah keluar dari jiwamu. Dan Tuhan tidak pernah mengabaikan doa yang jujur. Poin 3. Kelelahan batin menandakan proses pendewasaan jiwa. Ada satu jenis lelah yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur. Bukan karena tubuh kurang istirahat, tetapi karena jiwa sedang bekerja terlalu keras.
Inilah lelah yang sering dialami jiwa terpilih. Kamu bangun pagi dengan tubuh yang sebenarnya baik-baik saja, tetapi hati terasa berat. Kamu menjalani hari seperti biasa, namun ada rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan. Kamu tidak sedang depresi, tidak juga kehilangan sesuatu yang jelas, tapi ada suara pelan di dalam diri yang berkata, "Aku capek." Kelelahan ini sering disalahpahami. Banyak orang mengira itu tanda kelemahan mental, kurang bersyukur, atau kurang kuat menghadapi hidup. Padahal, dalam banyak kasus, kelelahan batin adalah tanda jiwa sedang naik tingkat. Sama seperti otot yang terasa nyeri setelah dilatih, jiwa pun mengalami kelelahan saat ia dipaksa tumbuh melampaui batas lamanya. Jiwa yang sedang dewasa akan mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu ia terima begitu saja. Ia mulai lelah dengan kepalsuan. Ia tidak lagi menikmati basa-basi. Ia mulai sensitif terhadap ketidakadilan, kebohongan, dan kepura-puraan termasuk dalam dirinya sendiri. Inilah fase ketika seseorang mulai menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang bertahan, tetapi tentang bermakna. Kelelahan batin muncul karena ada konflik di dalam diri. Antara siapa kamu dulu dan siapa kamu sedang dibentuk sekarang. Antara kebiasaan lama dan kesadaran baru. Antara keinginan untuk nyaman dan panggilan untuk bertumbuh. Jiwa terpilih sering merasa lelah bukan karena hidupnya terlalu berat, tetapi karena ia menolak hidup secara dangkal. Ia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Ia tidak bisa berpura-pura bahagia. Ia tidak bisa melanjutkan hidup tanpa makna. Dan kesadaran seperti ini memang melelahkan. Namun justru di titik inilah pendewasaan jiwa terjadi. Bukan saat semuanya mudah, tetapi saat seseorang tetap melangkah meski tidak sepenuhnya mengerti arah. Tuhan sering membiarkan jiwanya lelah agar manusia belajar satu hal penting. Bahwa kekuatan sejati bukan datang dari terus memaksa diri, tetapi dari menyadari batas dan berserah. Kelelahan batin mengajarkanmu untuk berhenti menggenggam semua hal sendirian. Ia memaksamu belajar mempercayakan, memilih mana yang harus diperjuangkan, dan mana yang harus dilepaskan. Jika hari ini kamu merasa lelah tanpa tahu alasannya, bisa jadi, itu bukan tanda kamu lemah. Bisa jadi itu tanda jiwamu sedang bertumbuh lebih dewasa daripada sebelumnya. Dan pendewasaan memang tidak pernah nyaman. Poin 4. Keterpurukan membuka ruang keikhlasan. Tidak ada guru kehidupan yang lebih jujur daripada keterpurukan. Selama hidup berjalan sesuai rencana, manusia mudah merasa mampu. Mudah merasa pintar, mudah merasa cukup. Tetapi ketika rencana runtuh, ketika harapan patah, ketika doa terasa sunyi, disitulah kehidupan mulai mengajarkan keikhlasan yang sesungguhnya. Keterpurukan bukan sekadar jatuh. Ia adalah momen ketika semua pegangan dilepaskan satu per satu. Saat kamu sudah berusaha semampumu, tetapi hasil tetap tidak berpihak. Saat kamu sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi keadaan justru memburuk. Saat kamu sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain Tuhan. Di titik ini, ego perlahan mati. Dan kematian ego adalah kelahiran keikhlasan. Keikhlasan bukan berarti menyerah tanpa harapan. Keikhlasan adalah menerima bahwa tidak semua hal berada dalam kendalimu, tanpa kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan tetap bekerja. Jiwa terpilih hampir selalu melewati fase ini. Fase di mana ia tidak lagi bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Fase di mana semua topeng kekuatan runtuh. Justru dari keterpurukan itulah, hubungan terdalam dengan Tuhan sering terbangun. Doa tidak lagi dipanjatkan untuk meminta sesuatu yang spesifik, tetapi untuk memohon keteguhan. Sujud tidak lagi dipenuhi tuntutan, tetapi pengakuan, "Aku tidak tahu harus bagaimana." Dan pengakuan inilah inti dari ikhlas. Tuhan tidak membutuhkan manusia yang merasa mampu. Tuhan mendekat kepada manusia yang menyadari ketidakmampuannya. Keterpurukan mengajarkan bahwa hidup bukan soal mengontrol segalanya, tetapi tentang mempercayakan. Bukan tentang memastikan hasil, tetapi tentang menjaga sikap. Dalam keterpurukan, seseorang belajar menerima dirinya apa adanya. Belajar berdamai dengan kegagalan. Belajar memaafkan diri sendiri. Dan keikhlasan yang lahir dari titik terendah jauh lebih murni daripada keikhlasan yang lahir dari kenyamanan. Jika hari ini kamu merasa hidupmu runtuh, jika kamu berada di fase paling gelap, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkanmu. Bisa jadi, Tuhan sedang membersihkan hatimu dari hal-hal yang menghalangi cahaya masuk. Karena hanya hati yang hancur oleh keterpurukan, yang benar-benar siap diisi oleh keikhlasan. Pada akhirnya,
Perjalanan jiwa bukan tentang siapa yang paling kuat terlihat, tetapi tentang siapa yang paling jujur bertahan di tengah luka. Kita sering salah memahami makna terpilih. Kita mengira jiwa terpilih adalah mereka yang hidupnya mulus, doanya cepat dijawab, langkahnya selalu dimudahkan. Padahal kenyataannya, jiwa terpilih justru sering berjalan dalam sunyi, terlatih dalam proses, dan berdialog dengan Tuhan melalui air mata. Luka bukan bukti bahwa hidupmu salah arah. Tangisan bukan tanda bahwa imanmu lemah. Kelelahan batin bukan kegagalan spiritual. Semua itu adalah bagian dari pembentukan. Tuhan tidak sedang mencari manusia yang tidak pernah jatuh. Tuhan sedang melihat siapa yang tetap memilih jujur, lembut, dan beriman bahkan ketika hidup terasa tidak adil. Dari luka, Tuhan melihat ketulusan. Dari air mata, Tuhan mendengar doa. Dari kelelahan, Tuhan menyaksikan kesungguhan. Dan dari keterpurukan, Tuhan menumbuhkan keikhlasan. Jika hari ini kamu masih berdiri meski hatimu penuh retakan, itu bukan kebetulan. Retakan itu bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memberi ruang agar cahaya masuk. Cahaya kesadaran, cahaya kebijaksanaan, cahaya yang kelak akan kamu bagikan kepada orang lain, bahkan tanpa kamu sadari. Tidak semua orang ditakdirkan menempuh jalan ini. Jalan jiwa terpilih memang sepi, panjang, dan sering disalahpahami. Namun justru karena itulah nilainya besar. Kamu sedang diproses bukan untuk sekadar selamat, tetapi untuk bermakna. Maka jangan terburu-buru ingin sembuh hanya agar terlihat baik-baik saja. Jangan iri pada mereka yang tampak bahagia di permukaan. Dan jangan meremehkan perjalananmu hanya karena penuh luka. Selama kamu masih berusaha menjadi baik di tengah sakit. Selama kamu masih memilih bertahan tanpa kehilangan iman. Selama kamu masih mau berserah meski tidak mengerti arah. Kamu tidak sedang gagal, kamu sedang dibentuk. Dan jika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, kamu akan mengerti bahwa setiap air mata, setiap kelelahan, setiap keterpurukan adalah cara Tuhan membawamu menjadi versi dirimu yang paling utuh. Tenanglah, Tuhan tidak pernah salah memilih jiwa. Dan jika kamu sampai sejauh ini, bisa jadi, kamu adalah salah satu yang sedang Dia nantikan untuk bersinar.